berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran anak Ibu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 1 manusia dan lingkungan. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan apakah anak Ibu ingat pelajaran kita minggu lalu? Tidak. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik yaitu lingkungannya. Nah, berbicara tentang lingkungan, Ibu akan bahas tentang lingkungan pada hari ini ya. Adapun sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran, Ibu ada satu motivasi mengenai lingkungan. Jagalah lingkungan kita agar tetap bersih supaya kita Nyaman dan tetap bisa tetap hidup sehat seperti itu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Kemudian anak-anak Ibu bisa dapat membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi tumbuhan, hewan dan manusia. Dan satu lagi anak-anak Ibu bisa memahami rumus 5W dan 1H dalam cerita non-fiksi. Baiklah, yang pertama Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Apakah anak-anak Ibu tahu ini gambar apa? Sawah. Betul. Ini gambar pemandangan. Pemandangan di sini terlihat Ada sawah. tumbuhannya sangat hijau. Yang hijau tuh identik dengan yang segar-segar. Jadi di sini gambarnya menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang sangat subur. Yang kedua, apakah anak Ibu tahu ini gambar apa? Menanam tumbuhan. Nah, bagus. Ini ada 3 orang anak SD, anak usia SD yang sedang menanam bibit Pohon. pohon. Bagus. Nah, ini merupakan lingkungan yang terawat dengan baik. Nah, Ibu mau nanya, apakah penting lingkungan itu? Apakah lingkungan itu berguna bagi manusia? Berguna. Alasannya karena lingkungan itu bisa menyediakan semua kebutuhan manusia. Kemudian apa akibat jika lingkungan itu tidak terawat dengan baik? Akibat ketika kita tidak menjaga lingkungan Akan hancur. bagus, lingkungan akan menjadi rusak. Kita akan mendapat kerugian seperti nanti kita akan terkena bencana alam seperti banjir, longsor, tanah longsor. Bagus. Nah, salah satu unsur penting dalam lingkungan itu adalah air. Air itu sangat diperlukan bagi manusia. Boleh Ibu minta satu orang ke depan untuk membacakan cerita non fiksi. Bu, saya Bu. Silakan Niken depan. Ini muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti Ibu akan bagikan 2 kelompok. Nanti anak-anak Ibu harus membuat peta pikiran masing-masing kelompok. Nah, dengarkan dulu apa yang disampaikan teman kita. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Pembau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Air tanah sulit didapat. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Baik, terima kasih kepada Niken. Ibu ada hadiah untuk Niken. Ya, sama-sama. Sekarang Ibu akan bagikan menjadi 2 kelompok. Silakan anak-anak Ibu diskusi membuat peta pikiran dari yang disampaikan oleh Niken tadi. Ini kelompok 2, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dalam waktu 1 menit nanti Ibu minta 1 orang perwakilan kelompok menyampaikan peta pikirannya. Ibu sudah kok. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. 1 aja pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Bagus, tepuk tangan untuk Suci. Ini hadiah untuk Suci.
sama-sama. Nah, dari yang disampaikan Suci tadi bahwa kita dapat menjawab apa peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi itu adalah di sebuah desa itu susah untuk mencari air. Kemudian silakan kelompok 2 perwakilan, ya silakan. Jawab yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu pertanyaannya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Terus yang pertanyaan ketiga, ada apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena ketinggalan di daerah itu ada air bersih sulit untuk didapat. Terima kasih, Bu. Ini reward untuk Dea. Silakan tepuk tangan dulu Dea. Nah, dari yang disampaikan Dea tadi kita dapat menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Desa Kelurahan Waborobo, ya. Kemudian apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena di tempat itu datarannya tinggi sehingga airnya sulit didapat. Nah, itu merupakan motor pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu kita dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, itu bisa biasanya disebut dengan rumus 5W Sosoha. Nah, sebelum kita masuki muatan pelajaran IPA, Ibu akan mengajak siswa Ibu untuk bernyanyi. Kita sama-sama menyanyikan lagu Di Sini Air, Di Sana Air. Boleh siswa Ibu semuanya berdiri? Kita ikuti dengan gerakan juga nantinya ya. Ada satu orang yang mau memimpin di depan? Saya Bu. Afriani, silakan. Ini iramanya di sini senang, di sana senang ya. 1, 2, 3. Di sini air, di sana air, di mana-mana ku butuh air. Mandi butuh air, minum butuh air, mencuci pun kita butuh air. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. Terima kasih, silakan duduk. Karena Afriani sudah memimpin, ini ada hadiah untuk Afriani. Terima kasih Bu. Baiklah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke manfaat air. Yang pertama, manfaat air bagi tumbuhan. Apa manfaat air bagi tumbuhan? Yang pertama, untuk fotosintesis, betul. Memasak makanan. Untuk proses pembuatan makanan. Kemudian sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan seperti eceng gondok. Tempat hidup. Jadi manfaat air bagi tumbuhan adalah sebagai tempat hidup seperti contohnya teratai, eceng gondok dan lain sebagainya. Kemudian manfaat air bagi hewan. Untuk Minum. Mandi. Kemudian untuk tempat hidup. Ikan. Tempat hidup seperti apa yang hidup di air? Ikan. Buaya. Kemudian manfaat bagi manusia. Untuk minum. Ada banyak sekali karena manusia yang paling banyak membutuhkan air. Yang pertama untuk minum, Berwudu. berwudu. Terus apa lagi? Mandi, bercuci. Masak. Ada banyak lagi. Nah, sekarang karena Ibu sudah memperhatikan yang menjelaskan, Ibu hapus yang menjelaskan dan silakan siapa yang bisa. Saya, Bu. Ibu saya. Cici yo kancang panas saya. Ini ada main mapping di depan ada peta pikiran. Ibu akan tunjuk orangnya. Ya. Jadi yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Coba Dela, silakan ke depan. Tunjuk tangan itu. Silakan Dela. Karena Ibu menyimak pasti akan Ibu tahu ya. Apakah betul?
belakang, Bu. Kami ada buang apa itu? Jadi fungsi air bagi hewan yang bernafas bagi hidup. Contohnya tadi ikan yang hidup di air, buaya juga hidup di Air. buaya tidak. Ikan juga. Buaya. Nah, sebagai untuk minum, berarti hewan juga butuh minum. Untuk makan. Mandi. Ini hadiah untuk Reda. Bu. Tepuk tangan untuk Reda ini belum, Bu. Kemudian fungsi air bagi manusia siapa yang tahu? Saya, Bu. Kan kita hijau, Wak. Saya, Bu. Ini tuh Mandi, mandi. Saya enggak, Pak. Udah itu udah. Nah, fungsi air bagi manusia yang ditulis ini yang pertama untuk berwudu, apakah betul? Betul. Kita berwudu membutuhkan air, kemudian untuk minum, untuk makan, untuk mandi. Tepuk tangan untuk Cindy, ini hadiahnya untuk Cindy. Bu saya lagi, Bu. Udah selesai. Nah, Saya lagi dari mau mana buat tadi kita dapat melihat manfaat air bagi manusia. Kita bernyanyi lagi. Satu orang yang mau mimpin ke depan. Siapa nih? Tuh kan? Ini iramanya irama saya bertawasyah. Saya bertawasyah. Air. Semuanya. Semuanya. berdiri lah dulu. Contoh dulu. Nah, selesai dulu aja. Contoh dulu. Air untuk diminum, air untuk berwudu, air untuk mencuci, air untuk memasak, air untuk mandi, butuh air itu pasti. Air banyak manfaatnya. Bu, Ini saya, Bu. hadiah untuk Stefan. Makasih. Bu, saya, Bu. Baiklah, sekarang kita Saya, sedang Bu. mempelajari dua mata pelajaran Bu. hasil dari Bapak. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Dina, silakan. Bu. Saya lah, tapi. Pak. Kita belajar tentang lingkungan, usaha bisa manusia dan lingkungan. Jadi ada Fungsi air. ada fungsi air, di mana air bagi semua sebagai fotosintesis sebagai tempat hidup, nah untuk hewan juga sebagai tempat hidup dan juga sebagai minum. Nah, ada pun manfaat air bagi manusia untuk wudhu, minum, makan dan lain sebagainya. Apakah betul kesimpulan dari Dina? Betul, Bu. Tepuk tangan untuk Dina. Ini hadiahnya untuk Dina. Saya, Bu. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, perhatian. Siap. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Berarti coba fungsi air bagi hewan apa? Untuk Makan minum. Jadi semuanya udah tahu ya, kesimpulan yang disampaikan oleh Dina tadi sudah terwakili. Nah, Ibu sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah mengerjakan. Tugasnya adalah silakan anak-anak Ibu menuliskan kegiatan yang membutuhkan air. Silakan diskusikan dengan orang tuanya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan minggu depan kita akan belajar tentang siklus air dan tanggal